Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato Konseling Festival and Show 2023 ini, yang saya hormati seluruh panitia lomba serta yang saya cintai rekan-rekan semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan seluruh hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertatap muka dan berjumpa hari ini. Senang sekali rasanya hingga detik ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara dengan gratis, begitu saja. Sebelum memulai pidato indah saya hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan bersama Citra, jangan lupa bergandeng tangan. Perkenalkan, saya Bagus Eka Saputra dari Untidar, siap menjadi agen perubahan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato saya dengan judul Pancasila adalah investasi kita, di mana sebagai implementasi naungan serta pedoman dalam menjalankan kehidupan di bangsa Katulistiwa ini. Bulan Juni merupakan bulan di mana dasar falsafah bangsa Indonesia lahir dari pemikiran-pemikiran cerdas para pahlawan bangsa. Tanggal 1 Juni kemarin, kita peringati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila untuk mengingat serta mengenang bagaimana pedoman arah bangsa dirancang dengan begitu apik oleh para pendiri bangsa. Lahirnya Pancasila sebagai falsafah bangsa memberikan kekuatan besar bagi berjalannya segala aktivitas di Nusantara ini. Bagaimana tidak, butir-butir Pancasila sudah dengan lengkap merangkum tata cara berbijak di negeri permai ini. Mulai dari hubungan dengan sesama manusia hingga hubungan dengan Tuhannya sudah dikemas dengan rapi melalui kelima sila yang tercantum dalam ideologi bangsa. Kehidupan yang tegak lurus terhadap Pancasila akan memunculkan rasa optimisme dalam mendukung kemajuan bangsa. Dari sinilah potensi-potensi bangsa akan muncul sebagai bunga yang mekar di tanah yang gersang. Bangsa Indonesia kini mulai menampilkan taring kuatnya dengan berbagai capaian kebanggaan yang mendorong kemajuan bangsa. Salah satunya adalah dikuasainya mayoritas saham Freeport yang dari dahulu masih dikuasai oleh pihak asing, hingga bangsa Indonesia yang telah mencetak sejarah surplus terbesar bangsa hingga 54,46 miliar US dollar. Sungguh luar biasa, bukan? Namun di sisi lain, di lain sudut pandang, masih terjadi peristiwa yang tidak mengenakan hati, yang tidak selaras dengan dasar negara kita. Masih terdengar persoalan intoleransi sering berkeliaran dalam rangkaian perbincangan di bangsa ini. Pembahasan mengenai perbedaan agama, suku, ras, serta budaya masih menjadi dasar intoleransi terucap dari beberapa insan yang tidak memiliki hati. Perusakan tempat ibadah, pengeboman, diskriminasi, dan lain sebagainya wajib kita hindari dan wajib kita perangi. Kejadian-kejadian seperti ini jangan sampai terulang kembali hingga anak cucu kita nanti. Mengapa harus kita cegah dan harus kita hindari? Bila kejadian ini terus menjamur dalam tanah air ini, maka pecah belah akan segera terjadi. Kita tidak bisa menjadi bangsa yang kuat kembali sebab telah hancur berkeping-keping moral dan persatuan bangsa ini. Akan sangat ditakutkan hal-hal yang tidak sejalan dengan implementasi Pancasila akan terus berkembang dan merusak tatanan bangsa. Moral, akhlak, dan pemikiran dari generasi penerus bangsa
juga perlu ditata agar tingkah laku dan gerak-geriknya tidak menyimpang dari acuan Pancasila. Generasi penerus bangsa akan menjadi pemimpin masa depan bangsa dengan berbagai batuan terjal yang akan selalu menghadang di setiap langkahnya. Apabila ditambah kabar bonus demografi Indonesia akan terlaksana di tahun 2045 yang menambah semangat generasi muda untuk turut membangun bangsa dengan dasar butir-butir nilai Pancasila. Maka dari itu, Pancasila harus menjadi bahan acuan investasi bagi bangsa Indonesia dalam membentuk pemuda yang bisa menyongsong kehidupan di era yang semakin menggila. Dengan seperti ini, hambatan, rintangan, serta tantangan yang akan menghadang bisa ditepis dengan begitu gampang. Banyak sekali elemen dan unsur-unsur yang harus mendukung dalam perjalanan terciptanya generasi muda dengan akhlak Pancasila. Salah satunya pula andil besar dari kebijakan pemerintah yang terus gencar dalam menata kehidupan bangsa dengan landasan ideologi negara. Melalui Kementerian Pendidikan telah berlangsung yang namanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 yang mulai masif dijalankan dari tingkatan terendah hingga menengah. Upaya ini terus dijalankan untuk menjadi pondasi yang kuat dalam menumbuh kembangkan rasa nasionalisme dan Pancasilais aset bangsa agar tidak tersandung batu loncatan yang makin hari makin terus menghadang. Maka sudah sepantasnya dan sudah sepatutnya tidak hanya dari pemerintah saja yang terus berupaya dalam menjunjung tinggi dan membentuk generasi muda yang berlandaskan dengan Pancasila, tetapi andil besar dari rasa nasionalisme terhadap Pancasila dari insan generasi penerus bangsa juga turut diperlukan. Mari, wahai para pemuda dari seluruh wilayah di bumi Nusantara, tanamkan bersama nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara kita. Kokohkan rasa persaudaraan, rasa senasib sepenanggungan. Kuatkan iman dan kuatkan pondasi untuk menghadang gempuran-gempuran bibit meriam perpecahan yang akan menghancurkan tanah air kita tercinta ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pidato saya hari ini. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun kembali. Menangkap ikan memakai jala, perahu menepi karena lama. Kuatkan moral dengan Pancasila, karena Pancasila investasi kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.